Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? Fine, Alhamdulillah. Okay, I think today we have an interesting topic to discuss. What is it? Okay, let's see. Okay, today I want to explain to you about SWOT analysis. SWOT analysis. I think you heard know many things about SWOT analysis, but it's okay. Firstly, I want to introduce you about SWOT analysis. What is it? Okay, SWOT analysis is a strategic planning technique used identify strengths and then weaknesses, opportunities, and threats related to competition or project planning to help a person or organization know the positioning and making strategy. Okay, so we have know that the goal of SWOT analysis is to know the positioning and making strategy. Okay, I underline this word. And then, okay, it's just introduced to you about what is strength, weakness, opportunity, and traits. I think you had know about it. We can pass it. This is example. This example about strength, weakness, opportunities, and traits. There are some lists there, and then I think you can explore better, and it must be related to education institution, I think. Okay, everyone, I think we know that all this time the education institution just apply a qualitative SWOT analysis. So it make a weak strategy, I think. Weak strategy to apply to their institution. Jadi selama ini ya kita tahu banyak lembaga pendidikan mungkin sudah banyak yang mendiskusikan atau mengatakan tentang analisis SWOT begitu. Banyak yang membuat analisis SWOT begitu, tapi rata-rata dari mereka hanya membuat analisis SWOT yang kualitatif saja begitu, sehingga strategi yang dibuat pun lemah. Kenapa? Karena tidak didasarkan pada perhitungan kuantitatif. So I want to explain to you about high quality SWOT analysis with quantitative approach ya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang high quality analysis SWOT yang menggunakan pendekatan kuantitatif seperti itu. Okay, let's start. Okay, we'll begin from here. Okay. For the first step, you have to list the internal factor and external factor. Jadi kita harus membuat daftar dulu begitu ya. Kita daftar dulu untuk faktor yang dari internal itu apa saja, yang eksternal apa saja. Jadi kalau internal itu memang meliputi kekuatan dan kelemahan, strength and weakness. Sedangkan di faktor eksternal itu ada opportunity sama threat. Jadi ada peluang dengan ancaman ya. Terus di sini ada tulisan kenapa ada controllable factors and uncontrollable factors begitu kan? Apa maksudnya? Maksudnya adalah faktor internal itu adalah faktor yang bisa kita kontrol atau dikontrol oleh penyelenggara institusi begitu ya. Kalau sedangkan yang eksternal itu nggak bisa dikontrol. Kenapa? Ya kita bisa tahu gitu ya, kalau faktor internal itu kan kekuatan dan kelemahan. Itu kan asalnya dari dalam lembaga itu sendiri gitu kan, sehingga kita masih bisa lah melakukan perubahan atau mengutak-atik istilahnya ya.
terhadap kekuatan dan kelemahan yang dimiliki. Tapi kita udah nggak bisa ngotak-atik peluang dan ancaman, kan kita nggak bisa begitu ya. Karena apa? Karena peluang dan ancaman itu datangnya dari luar. Seperti itu. Maka bisa disebut kalau internal itu controllable factors, sedangkan kalau eksternal itu uncontrollable factors. Nah, di sini kita list aja dulu semuanya ya. Jadi faktor internal itu apa aja? Entah itu kekuatan, kelemahan, pokoknya di list semua. Terus kalau eksternal di list juga semuanya, entah itu ancaman, entah itu peluang, di list semua begitu. Nah, untuk mendapatkan hasil yang valid, untuk mendapatkan hasil yang memang betul-betul dia apa ya, reliable, valid seperti itu ya, teman-teman harus lebih baik sih sebenarnya, lebih baik menggunakan responden begitu. Respondennya dari siapa? Dari siapa saja? Dari stakeholder atau orang-orang yang memiliki kepentingan terhadap lembaga. Kalau di sekolah ya bisa kepala sekolah, waka, perwakilan guru, kemudian komite, dan mungkin ada tokoh masyarakat di sekitarnya yang sering berhubungan langsung dengan sekolah begitu ya. Gitu. Jadi ada responden dari bermacam-macam pihak, tapi memang mereka harus benar-benar tahu tentang lembaga dan tentang peluang dan ancaman di luar seperti itu. Nah, kemudian kita minta daftar-daftar apa saja nih kekuatan, kelemahan yang kita miliki dan apa saja sih peluang dan ancaman yang kira-kira berdampak pada lembaga ini seperti itu. Nah, itu di list semuanya. Oke, setelah di list sudah masuk, misalkan ternyata faktor internal kita dapat 15. Nah, faktor eksternal kita dapat 12, misalkan seperti ini. Nah, kemudian the second step is classified. Jadi kita mengkelompokkan classified to strength, weakness, opportunity, or threat. Jadi kita mengelompokkan yang internal tadi dikelompokkan. Ini masuk yang strength atau weakness gitu. Nah, jadi ini juga akan lebih baik jika responden-responden tadi yang memberikan tanggapan begitu. Jadi kalau bisa sih respondennya tuh jumlahnya ganjil gitu ya. Jadi kita menentukannya tuh nggak bingung, nggak akan ada istilah nilai seri begitu. Jadi misal ada 5 responden, 3 menyatakan ini adalah strength, 2 menyatakan ini adalah weakness. Oh, berarti keputusannya ini adalah strength, ini adalah kekuatan seperti itu. Kemudian kalau yang kedua, faktor internal yang kedua, oh ternyata yang 4 mengatakan ini weakness, yang 1 mengatakan strength, oh berarti ini weakness gitu, dan seterusnya sampai semuanya sudah diklasifikasikan. Ini sudah masuk, ada yang strength, ada yang weakness, yang di eksternal juga ada yang opportunity, ada yang threat begitu ya. Akhirnya sudah, and then the third step, ini adalah step yang ketiga. Nah, setelah tadi sudah dikelompokkan ya, lalu kita buat tabelnya. Tadi kan sudah ada yang strength tadi dari 15, oh ternyata yang 15 faktor internal tadi ternyata strength-nya ada 8, sedangkan weakness-nya ada 7. Nah, kita buat ini listnya di sini. Kemudian yang eksternal, yang faktor eksternal ternyata dari 12 tadi imbang, ada 6 opportunity, ada 6 threat. Oke, nah dari sini kemudian nah ini adalah proses inti begitu ya, proses inti menghitung kekuatan atau untuk memperoleh nilai positioning dan untuk membuat strateginya. Jadi ini adalah proses intinya. Proses intinya kita menghitung bobot dan rating ya. Jadi bobot dan rating dari keempat elemen tadi ya, strength, weakness, opportunity, and threat. Nah, jadi untuk menghitung bobot seperti ini caranya ya. Nah, gimana cara menghitung bobot? Menghitung bobot caranya adalah kita harus punya responden lagi. Jadi ya, tadi seperti yang saya sampaikan harus ada responden. Nggak harus, tapi lebih baik begitu ya. Karena ini kalau digunakan untuk organisasi itu kan akan lebih baik kalau memang hasilnya itu lebih valid begitu ya. Jadi objektif begitu kan, tidak didasarkan pada penilaian sendiri. Sebenarnya nggak masalah juga dari berdasarkan penilaian sendiri, misalkan kita sendiri yang menilai atau kepala sekolah sendiri yang membuat menilai, asalkan dia bisa benar-benar objektif dan tepat sasaran begitu ya. Tapi untuk menghindari kekhilafan atau kemelesetan lah ya, biar
nggak terlalu jauh begitu, akhirnya lebih baik jika ini didasarkan pada responden seperti itu. Nah, jadi ada contoh, misalkan ada 4 responden ya. Nah, jadi setiap responden diminta untuk memberikan bobot pada setiap kekuatan atau kelemahan atau peluang atau ancaman. Misal yang pertama, ini ya, kita lihat responden pertama dia dari ini ya, dari ke-8 strength ini S1 sampai S8, mana yang paling dia ini ya, bobot itu adalah yang paling mempengaruhi perkembangan organisasi. Jadi yang mana yang paling berpengaruh terhadap organisasi begitu. Nah, terus si responden pertama yang ternyata menilai, oh yang S1 ini adalah yang paling berbobot begitu. Akhirnya dia kasihlah nilai 8. Nah, terus oh kalau yang strength kedua ini misalkan strength kedua ini soliditas begitu misalkan. Oh, soliditas itu ya kalau di lembaga ini bobotnya 5 lah. Peringkat 5 kayak gitu ya. Jadi ini diperingkatkan sampai nanti yang paling enggak yang dinilai paling enggak berbobot itu yang mana kayak gitu. Nah, ini jadi setiap orang memeringkatkan gitu ya. Jadi setiap orang memberikan peringkat dari ke-8 strength ini. Nah, akhirnya setiap orang kan sudah memberikan peringkatnya masing-masing nih. Nah, kalau sudah keluar semua, we have to get an average ya. Jadi rata-ratanya semua di rata-rata ini. Dari strength yang pertama rata-rata berapa, strength yang kedua rata-rata berapa, begitu kan. Strength yang ketiga rata-rata berapa. Nah, ini kemudian dapatlah ini rata-ratanya semua, terus kita jumlah rata-rata yang tadi. Nah, ternyata di strength itu jumlahnya kita mendapatkan angka 36. Nah, terus untuk gimana caranya ini untuk memperoleh bobot ini ya, menghitung bobot itu adalah caranya dia sama dengan rata-rata per total. Rata-rata per total berapa? Oh, ini yang S1 ini dapat 0,16. Nah, terus sama, jadi ke bawah ini rumusnya juga semuanya sama begitu ya. Nah, kemudian nah ini total di sini harus 1. Kenapa? Karena ini kan 100% gitu ya. Jadi 36 ini adalah 100%, maka di sini totalnya harus 1. Nah, jadi di sini kita bisa melihat, oh ternyata yang paling berbobot itu yang S6. Oh, yang S6 seperti itu. Oh, 0,22. Nah, terus untuk menghitung rating gimana gitu ya. Nah, rating adalah strength atau weakness atau opportunity atau threat organisasi dibandingkan dengan SWOT-nya beberapa organisasi lain yang selevel. Misalkan UIN gitu ya. UIN kita membandingkan strength-nya, misal ini kita bahas strength dulu ya. Kita membandingkan strength-nya dengan Unisma, UMM misalkan begitu. Nah, dari ketiga lembaga ini, strength yang pertama, misalkan kekuatan yang pertama, tadi misalkan ngomongin soliditas tim begitu ya. Misalkan soliditas timnya di UIN tuh gimana kalau dibandingkan dengan organisasi lain, dibandingkan dengan kampus lain seperti itu ya. Nah, jadi bisa kita buat range-nya 1 sampai 4. Misal kalau 4 itu sangat baik, 3 baik, 2 cukup, 1 kurang, misal begitu. Nah, oh ternyata kalau soliditas tim sih di UIN itu dia sangat baik gitu ya, dibandingkan dengan yang lain dia sangat baik. Oh, berarti nilainya 4. Terus kalau yang kedua, kalau kekuatan yang kedua ini dibandingkan kampus lain berapa dia nilainya? Nah, terus dikasih nilai terus sampai sini. Semuanya sama begitu ya, responden pertama, ini responden kedua kasih nilai, responden ketiga kasih nilai, responden keempat kasih nilai. Nah, setelah itu di rata-rata juga sama, di rata-rata kayak yang tadi, tapi di sini nggak perlu dijumlah ya, kalau ratingnya nggak perlu dijumlah, dia langsung dimasukkan ke sini. Jadi rata-ratanya, nah kalau rating ini berarti rumusnya dia sama dengan nih, Y ya. Jadi Y berapa ini? Jadi rumusnya nanti ini sama dengan ini pokoknya ya, sama dengan ini semuanya sama, ke bawah sama. Nah, terus kita menghitung bobot kali rating. Itu adalah hasil akhirnya. Hasil akhirnya kita kalikan bobot kali rating. Nah, terus dapatkan semua, ini ada 0,60, 0,34. Nah, terus kita lihat nih,
kalau di bobot kita bisa melihat juga di sini ya, kalau di bobot ini, oh ternyata bobot yang paling berpengaruh itu adalah S6. Tapi kalau ratingnya yang paling tinggi S1 begitu. Jadi bisa aja beda gitu ya antara bobot dengan rating, tapi kita juga bisa melihat hasil akhirnya. Oh, ternyata yang paling berpengaruh, yang paling besar, punya nilai paling besar memang S1 begitu. Jadi memang kekuatan yang pertama ini menjadi kekuatan yang utama begitu ya. Nah, terus dari hasil dari bobot kali rating tadi kemudian dijumlahkan ya, disum. Jadi dijumlahkan akan mendapatkan hasil segini ternyata 2,99. Oke, 2,99. Nah, kemudian weakness sama, weakness juga ya, kita cari bobotnya, kita cari ratingnya sampai kita temukan jumlah totalnya berapa. Ternyata 2,80. Nah, nanti kalau teman-teman lupa gimana caranya ini, bisa disimak lagi gimana tadi saya menjelaskan cara menghitung bobot dan rating yang di strength ya. Jadi sama caranya. Nah, kemudian kita yang diperlukan di sini adalah menghitung strength dikurangi weakness dan opportunity dikurangi threat. Nah, di sini berarti kita tadi sudah ketemukan angkanya strength sama weakness ya. Jadi S dikurangi W, 2,99 dikurangi 2,8, kita dapatnya 0,19. Nah, jadi di internal faktor internal kita punya angka 0,19. Berarti dia positif ya, dia masih banyak kekuatannya. Nah, terus yang di opportunity sama di trade juga sama, semuanya dihitung bobot dan rating kayak gini ya. Semua dihitung seperti ini sampai akhirnya ketemu. Sekarang misalkan contoh nih. Contoh ternyata opportunity dapat berapa, trade dapat berapa, yaitu dikurangi, ternyata hasilnya minus 0,1. Ternyata ancamannya itu lebih besar daripada peluangnya, begitu ya. Nah, berarti kita sudah punya 2 titik ya. Kita punya angka strength dikurangi weakness itu ada 0,19. Terus kalau opportunity dikurangi threat itu ada angka minus 0,31. Nah, oke, and then let's check this out. We can see oke, posisinya ternyata di sini. Jadi, dia tadi ya, S dikurangi W. Nah, teman-teman masih ingat kan ya, bikin ini diagram kayak gini kan, positifnya ada di kanan dan di atas, negatifnya di bawah dan di kiri. Maka positifnya di sini, strength sama opportunity, terus negatifnya ada di threat sama weakness. Nah, ternyata di poin internal tadi dia positif ya, 0,19, berarti letaknya di sini. Terus yang poin eksternal ternyata nilainya minus, dia minus 0,31 ada di sini. Nah, terus kita temukan koordinatnya, dia titiknya di mana? Oh, ternyata posisinya ada di sini. Nah, berarti positioning dari positioning from this institution is here, maintenance. Oke, jadi posisinya dari institusi yang kita nilai tadi, dia posisinya ada di bagian maintenance. Ya, maintenance atau defense capability. Jadi, nah, sekarang kita coba kupas satu persatu. Jadi posisinya, kalau di sini posisinya apa gitu ya. Jadi kalau di sini ini posisinya dia kan dia kuat dan dia banyak peluang. Jadi dia dia positif di kekuatan dan peluang. Berarti dia posisinya adalah developing. Dia berkembang terus, dia bisa agresif gitu ya strateginya. Jadi posisinya dia bisa memperluas kompetisinya begitu. Dia bisa terus berkembang tanpa ada ganjalan-ganjalan, lancar lah pokoknya. Nah, terus kalau di sini maintenance gitu ya. Maintenance dia punya kekuatan tapi banyak ancaman begitu. Nah, maka di sini posisinya dia maintenance, dia memanfaatkan kekuatan yang dia miliki agar kekuatan dia itu nggak terhalang sama si ancaman ini gitu ya. Jadi tetap bisa memaksimalkan kekuatannya dan nggak terpengaruh sama ancaman seperti itu. Nah, kemudian kalau di sini
dia lemah, tapi sebenarnya peluangnya tuh besar gitu. Maka dia posisinya ada di growth need guideline. Jadi dia butuh apa ya? Butuh pemandu seperti itu ya. Jadi dia perlu melakukan perbaikan-perbaikan. Jadi dia perlu growth ya, dia berkembang begitu. Jadi dia butuh perbaikan-perbaikan. Gimana caranya dia meminimalisir kelemahan-kelemahan yang ada sehingga bisa memanfaatkan peluang yang ada begitu. Kemudian di sini survival. Survival itu karena dia banyak di kelemahan, jadi posisinya dia lemah internalnya dan dari segi eksternalnya ternyata ancamannya besar begitu ya. Maka dia posisinya ada di survival, dia mempertahankan diri. Strateginya adalah mempertahankan diri ya. Kita lihat di sini. Nah, we can see to this slide. What's the strategy? Nah, jadi strateginya tadi kalau dia posisinya developing tadi ya, dia strateginya bisa agresif. Agresif salah satunya he can innovate ya, dia bisa memperbanyak inovasi-inovasi, terus memperluas pasar mungkin, atau di sekolah ya dia banyakin pemasaran, pasarnya diperluas gitu ya, promosinya makin kenceng, inovasi pembelajarannya ditambah seperti itu. Kemudian kalau ini dia punya kekuatan tapi banyak ancaman, maka dia strateginya adalah diversifikasi. Diversifikasi bisa dengan diversifikasi produk atau diversifikasi layanan seperti itu misalnya. Jadi sehingga nanti ketika ada satu bagian atau satu produk atau satu layanan yang ternyata terdistract oleh ancaman, dia masih punya kekuatan-kekuatan yang lain gitu ya. Jadi dia kan kekuatannya kan ini ya, dia kan kuat, kekuatannya besar, tapi memang banyak ancamannya gitu. Maka dia harus banyak-banyak bikin ini sebaran gitu ya, sebaran produk, sebaran layanan seperti itu. Nah, kemudian ini turnaround. Turnaround ini dia lemah, tapi sebenarnya banyak peluang begitu. Jadi itu seperti yang saya jelaskan tadi ya, dia memperbaiki dulu kelemahan-kelemahan sehingga dia bisa memaksimalkan peluang-peluang yang ada seperti itu. Jadi kelemahannya itu tidak menghambat untuk mendapatkan peluang. Nah, kalau yang ini tadi ya strategi defensif itu strategi untuk bertahan. Bagaimana caranya dia bertahan dengan kelemahan yang ada dan nggak terdistract sama ancaman-ancaman dari luar seperti itu. Nah, tapi tetap kita yang perlu perhatikan tadi adalah strength dan weakness itu adalah controllable factors. Artinya kita bisa memberikan perlakuan kepada kekuatan dan kelemahan seperti itu. Jadi kalau misalkan kelemahan kita ternyata begini, kelemahan kita ternyata punya banyak kelemahan misalkan begitu, maka kita masih bisa melakukan sesuatu terhadap kelemahan-kelemahan itu. Jadi masih ada perbaikan-perbaikan yang bisa dilakukan terhadap kelemahan itu tadi gitu ya. Okay, and then the last slide. This is formulate, jadi rumusan SWOT analysis-nya ya. SWOT analysis-nya, nah kalau dia punya kekuatan, kemudian ada peluang, how do you leverage your strengths to benefit from opportunities? Bagaimana dia bisa memaksimalkan kekuatannya untuk memanfaatkan peluang yang ada seperti itu. Kemudian, if the position on the strength and traits, nah jika posisinya ada di posisi kekuatannya banyak tapi banyak ancaman, berarti how do you use your strength to minimize the impact of threats. Jadi bagaimana dia bisa menggunakan kekuatannya itu untuk memaksimalkan supaya dia nggak banyak terdampak ancaman seperti itu. Kemudian if the position is opportunities and weakness, dia berada pada posisi banyak peluang tapi dia banyak kekurangan atau kelemahan. So how do you ensure your weaknesses will not stop you from opportunities? Bagaimana kamu bisa bagaimana bisa mengelola agar kelemahanmu itu tidak menghalangimu dari mendapatkan peluang gitu ya. Jadi itu tadi, biar kelemahan yang ada itu tidak menghalangi kita untuk memanfaatkan peluang yang ada seperti itu. And then how if this position is
weaknesses and threat. Jadi kalau posisinya ada di kelemahan dan ancaman, yaitu tadi ya, udah dia posisi internalnya masih lemah, ancamannya yang ditemui juga banyak. So, how will you fix weaknesses that can make threats have a real impact? Jadi, gimana caranya lembaga itu bisa memperbaiki kelemahan-kelemahannya, begitu ya, sehingga nggak makin hancur oleh ancaman-ancaman yang datang dari luar seperti itu lembaga. Jadi dia tetap bisa bertahan. Okay, I think like that. It's about SWOT analysis. I think it's easy, of course. Yes, I think it's easy, right? And maybe I will ask you to try this method later, so you can prepare it, okay? Okay, thank you. I think it's enough. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.